Salam Geografi bersama Ibu Hetty. Kali ini kita akan belajar tentang pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Apa itu pembangunan wilayah dan apa itu pusat pertumbuhan? Mari kita pelajari bersama. Pembangunan wilayah adalah pemanfaatan ruang wilayah dengan aktivitas serta fungsi wilayah tersebut untuk melakukan pengembangannya. Ada 3 unsur dalam pembangunan. Yang pertama yaitu perubahan, yang kedua potensi, yang ketiga tujuan. Perubahan apa yang ingin diciptakan dalam pembangunan? Yaitu perubahan yang lebih baik lagi. Yang berikutnya potensi. Potensi di sini kaitannya dengan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan diartikan sebagai suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat dibandingkan dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi topografi, dan fasilitas penunjang. Sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik akan menunjang wilayah tersebut pertumbuhannya semakin pesat. Sedangkan sumber daya manusia yang ada dapat mengelola sumber daya alam secara profesional, andal, dan terampil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah tersebut. Kaitannya dengan kondisi topografi. Suatu wilayah yang mempunyai dataran rendah akan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan dataran tinggi. Ini kaitannya dengan aksesibilitas transportasi, sehingga memudahkan interaksi dengan wilayah lain yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya adalah fasilitas penunjang. Tidak hanya sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun kondisi topografi, tetapi fasilitas penunjang yang lain di wilayah tersebut juga bisa mempengaruhi cepatnya pertumbuhan suatu wilayah. Teori-teori dalam pusat pertumbuhan. Yang pertama, teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Beliau menyatakan bahwa setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang akan menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Teori ini menggunakan konsep core periphery atau konsep pusat pinggiran. Ada dampak positif dalam teori polarisasi ekonomi. Yang pertama, peningkatan investasi atau modal yang masuk dari daerah lain. Yang kedua, terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk. Yang ketiga, mudahnya pemasaran barang perdagangan karena besarnya populasi di sekitar daerah pusat kegiatan. Dampak negatifnya yaitu ada kesenjangan pembangunan antar wilayah, peningkatan tindak kriminalitas, yang terakhir penurunan daya dukung lingkungan dan tingginya potensi pencemaran. Teori berikutnya adalah teori kutub pertumbuhan oleh Pero. Beliau menyatakan bahwa kutub pertumbuhan merupakan pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal atau daya tarik, sehingga menjadikan daya dorong bagi wilayah yang ada di sekitarnya untuk menuju pusat pertumbuhan. Daya dorong disebut dengan sentrifugal, sementara daya tarik disebut dengan sentripetal. Kemudian teori tempat sentral. Menurut Walter Christaller,
Beliau menyatakan bahwa pusat pertumbuhan didasarkan pada lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang. Ada syarat-syarat suatu wilayah menjadi tempat sentral. Yang pertama, reliefnya seragam, sehingga terjangkau transportasi. Yang kedua, tingkat ekonomi sosial penduduk relatif homogen. Yang ketiga, tidak ada kegiatan di sektor pertanian dan kehutanan. 3 azas tempat sentral menurut Kristaller. Yang pertama, tempat sentral menurut asas pasar atau K3. Yang kedua, tempat sentral menurut asas transportasi K4. Yang berikutnya, tempat sentral menurut administrasi K7. Teori tempat sentral ini menekankan pada suatu wilayah pusat pertumbuhan yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat. Ada 3 konsep dalam teori tempat sentral menurut Walter Kristaller. Yang pertama, hierarki 3 atau K3. Kata kuncinya pada pasar. Selain wilayahnya sendiri, ternyata wilayah ini juga bisa memenuhi kebutuhan wilayah yang ada di sekitarnya. Sepertiga wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar di sini, bidang heksagonal yang bentuknya 6 di sini akan terpengaruh dari pusat pertumbuhan, namun hanya sepertiganya saja. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 ditambah 1 pusat pertumbuhan sama dengan 3. Bagaimana dengan hierarki 4 atau K4? Nah, hierarki 4 atau K4, wilayah ini berpengaruh melayani terhadap setengah jalur lalu lintas atau transportasi. Jadi kata kuncinya pada jalur lalu lintas atau transportasi. Wilayah yang ada di sekitarnya hanya terpengaruh setengahnya saja. Jadi 6 dibagi 2 ditambah 1 pusat pertumbuhan sama dengan 4. Mari kita lihat sama-sama di sini. Wilayah pusat pertumbuhan di sini yang mempengaruhi setengah wilayah yang ada di sekitarnya karena berkaitan dengan jalur lalu lintas atau transportasi. Jadi 6 dibagi 2, 3 ditambah 1, 4. Ini berkaitan dengan hierarki K4. Yang berikutnya, hierarki 7 atau K7. Kata kuncinya pada administrasi dan pemerintahan. Jadi situasi administrasi yang optimum dapat berupa kota pusat pemerintahan. Administrasi dan pemerintahan di sini akan mempengaruhi wilayah yang ada di sekitarnya. Seluruh wilayah yang ada di sekitarnya akan dipengaruhi oleh pusat pemerintahan dan administrasi. Jadi, 6 wilayah yang ada ini kesemuanya terpengaruh. 6 ditambah 1 pusat pertumbuhan sama dengan 7. Jadi, kaitannya dengan hierarki K3, K4, dan K7 bahwa K3 kata kuncinya berada pada pasar. K4 kata kuncinya pada jalur lalu lintas atau transportasi. Dan K7 kata kuncinya berada pada administrasi ataupun pusat pemerintahan. Demikianlah materi yang kita pelajari kali ini. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Salam geografi. Terima kasih.